Seikin, terutama tentang situasi kondisi di Aceh saat ini terkait dengan pengibaran bendera Aceh Merdeka seperti apa nih Pak? Iya, itu kan biasa dalam setahun sekali perayaan Aceh khususnya, dan juga para jabatan, anggota-anggota Gambi lapangan. Ketika di ulang tahun pada 4 Desember itu kan Milad Aceh Merdeka, yang sampai hari ini mereka itu menganggap suatu tanggal yang bersejarah, dan setiap tahun itu ya merayakan, mengingatkan, karena di sana terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang mereka belum bisa melupakan. Terkait dengan perjanjian Helsinki, dia salah satu dari nota kesepakatan Helsinki itu ada berbicara tentang bendera dan lambang dari negara Aceh Merdeka atau Aceh sendiri. Sebenarnya kira-kira seperti apa sih Bang bentuk dari lambang? Dia sampai sekarang masih yang bermasalah. Baik, inilah yang menjadi polemik selalu yang belum selesai. Sebetulnya kalau di dalam bukir-bukir Indonesia sepakat ini memang benar dijelaskan dengan tegas rakyat Aceh ini berhak untuk mempunyai lambang dan bendera. Lagi-lagi pertanyaan Erwin ini juga menjadi suatu pertanyaan bagi rakyat Aceh semuanya. Yang dimaksud bendera apa? Oleh rakyat Aceh itu jelas yang dimaksud bendera bintang bulan yang harus dikibarkan. Inilah persepsi pemikiran inilah yang mungkin harus dijelaskan oleh kedua pihak. Bendera mana yang sebenarnya? Jakarta jangan bermain-main juga membiarkan bendera yang berkibar menurut dia apa, menurut rakyat Aceh apa. Seharusnya ada satu pentegasan kalau bendera bintang bulan ini tidak dibolehkan oleh Jakarta, sampaikan, jangan kolindon. Begitu juga oleh para petinggi kami ini juga menyampaikan kepada rakyat jika memang ada kesepakatan baru yang tidak dibolehkan. Karena bendera yang dimaksud oleh rakyat Aceh tetap bendera bintang bulan yang sedang berkibar di kemarin ini. Maksudnya apa Bang? Arti bosnya apa itu bagi Aceh sendiri? Iya. Bintang bulan. Ya, kalau kita selama ini berjuang dari tahun 76 dan sampai hari ini mungkin, kalau bendera itu adalah bendera kedaulatan, bendera negara Aceh. Ketika sudah damai, saya juga bukan saya yang memihak, yang pihak yang tanda tangan LOD Helsinki. Apakah bendera ini masih dijadikan sebagai bendera kedaulatan atau negara Aceh? Apa bendera ini menjadi lambang provinsi? Saya juga nggak paham sebenarnya pada prinsipnya. Karena yang kami tahu bendera ini adalah bendera kedaulatan rakyat, kedaulatan negara Aceh. Itu yang kami tahu. Harapan apa kepada pemerintah terkait dengan masalah bendera yang belum kelar ini? Ya, saya pikir harus ada kepastian. Jakarta jangan main-main. Jakarta jangan menganggap sepele, jangan meremehkan gerakan rakyat yang kembali menuntut satu kepastian. Maka bagi rakyat itu menganggap bendera itulah satu bendera kedaulatan. Ini harus tahu. Kalau Jakarta merasa tuntutan rakyat salah, sampaikan pada petingginya. Petingginya sementara senang-senang terus untuk apa bentuk apa, konspirasi apa. Kami sebagai rakyat yang tidak dilibatkan di dalam perjanjian itu, kami tetap berpikir bendera bintang bulan itulah bendera yang diamanahkan dalam regulasi. Tapi ini yang harus jadi konsep rupiah gitu ya. Betul, betul sekali. Karena saya juga khawatir kalau ini tidak ada kepastian, rakyat nggak peduli, bendera tetap dikibarkan. Kalau terjadi gesek-gesekan atau aparat bertindak yang tidak bijak, ini bisa gesekan baru dan bisa kembali konflik, itu yang saya khawatirkan. Maka oleh saya sebagai warga di Aceh, bangsa Aceh yang tidak ingin ada konflik kembali, maka saya selalu menyampaikan pendapat-pendapat ini secara nasional. Selalu saya bilang Jakarta harus benar-benar fokus dan konsisten dalam apa yang telah dijanjikan. Karena jangan selalu nasional menjanjikan kemudian tidak menepati. Ini harus dijelaskan. Janji bendera apa? Ini harus tegas. Jadi ini setelah perjanjian sepakat itu berarti ini belum clear Bang, masalah bendera itu. Ya, dari pertama sampai sudah 15 tahun ini 15 tahun ya. Bendera itu berkibar. Masih berkibar. Yang kita khawatir ketika dari pihak para petinggi GAM ini menjanjikan
bendera akan berkibar ya, pada setiap tanggal 15 Agustus kan tanggal perdamaian. Selalu Pertiwi menjanjikan tanggal 15 Agustus akan dikibarkan bintang bulan. Begitu sampai tanggal tersebut ternyata belum berkibar, rakyat marah, emosi. Nah, ketika emosi ini nggak sanggup ditahan, saya khawatir bisa kembali seperti Papua, menuntut penjelasan merdeka. Nah, terkait dengan profesi konflik di Bang Aceh yang kemungkinan besar hampir sama dengan Papua. Kira-kira seperti apa Bang harapan Abang sebagai tokoh Aceh? Terus kira-kira apa solusi yang paling komprehensif, yang paling jitu nih agar konflik ini tidak terjadi? Dan tadi aku bicara tentang masalah Palestina dan yang lain, apa solusi apa yang sehingga ini bisa diselesaikan? baik, selalu ini menjadi konsen saya selama ini karena kita 5 orang dalam grup di Aceh Merdeka nggak pernah berhenti. Namun demikian kita juga nggak ingin kembali konflik. Dan kita juga nggak ingin berdarah-darah lagi di Aceh. Karena yang sudah berdarah-darah pun belum ada penanggapan yang jelas. Nah, maka dasar itu saya berpikir untuk tidak terjadi terulang seperti malah tidak lagi mengikuti jejak Papua, satu pihak Indonesia, Jakarta atau pemerintah pusat juga ini harus memberi solusi-solusi juga, ya kan? Artinya jangan sampai di dalam masyarakat masih merasakan tidak ada keadilan, ekonomi hanya bertumpu kepada kelompok-kelompok saja. Disinilah penting baik pemerintah pusat maupun daerah melakukan konsep rekonsiliasi, duduk sepakat bersama, memanggil tokoh-tokoh, baik para tokoh yang selama ini tidak tersentuh, baik yang saya kami sebut ada tokoh penyenang AM yang asal mulanya revolusi, maupun tokoh-tokoh muda mungkin dari luar negeri, banyak sekali tokoh-tokoh AM itu di luar negeri yang masih berpendang. Begitu ada MOU belum ada yang lebih baik, belum ada perubahan, mereka menuntut sesuatu di luar negeri. Ini perlu duduk bersama. Ini langkah satu yang harus ditempuh. Ini belum ditempuh. Yang kedua, lakukan sosialisasi hasil kesepakatan MOU dalam bentuk apa? Apakah ini menuntut merdeka atau sudah berhenti menuntut merdeka? Tapi yang tinggal kita membangun Aceh bersama-sama. Ini harus ada sosialisasi. Kedua pihak jangan dilepas kepada Pertiwi saja, karena sekarang bisa bermain politik di situ, bisa mempergunakan isu itu untuk kepentingan politik, jabatan, naik jadi gubernur, naik jadi bupati, naik jadi DPRD. Nah, maka dipantau kerjasama oleh nasional apa yang harus dilakukan bersama-sama. Saya kasih tahu, bukan bicara bagaimana Aceh yang merupakan konflik karena Bung Karno sendiri pendiri bangsa kita pasti kita tahu mengatakan ada tim dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang Merauke, dari Jember sampai Merauke, ada histori sejarah tentang Aceh itu penting banget. Gimana nih? Wah, kalau secara penting saya rakyat Aceh juga tahu. Malah moto orang Aceh, Indonesia ini tanpa rakyat Aceh, tanpa dukungan rakyat Aceh, tanpa rakyat Aceh memberi fasilitas Indonesia, sampai hari ini Indonesia pun belum ada. Sampai begitu cintanya mungkin rakyat Aceh, ini tempo dulu ya, sejarah ya, begitu besar. Coba bayangkan, rakyat Aceh pernah menyumbang pesawat terbang dan kapal laut dan Monas sekarang juga dari orang Aceh, dan banyak lagi kebijakan orang Aceh yang buat bisa jadi kuat, ya kan? Artinya bangsa Aceh ini bukan janji tapi memberi. Tapi yang sekarang kecewa rakyat Aceh, Indonesia setelah kuat berjanji-janji tapi tidak pernah memberi atau menepati janji-janjinya. Inilah sumber kekecewaan rakyat Aceh. Ini harus diperbaiki. Kalau ini nggak diperbaiki, rakyat Aceh jauh diri, karakternya melawan, nggak bakal diterima penzaliman, itu nggak bakal diterima sekecil apapun. Tapi ketika dari pihak lain baik, orang Aceh langsung luluh. Coba bayangkan, siapa bisa menghentikan perang Aceh itu sampai masuk di di meja perundingan? Itu karena dihargai kepada orang Aceh. Jadi orang Aceh ini karakternya satu sisi keras sekali, sangat keras, tapi
nggak bisa dibanding keras di mana. Tapi di sisi lain rakyat itu juga sangat lembut, selembut nggak ada juga selembut itu kebanggaan kami. Artinya menerima semua pihak. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa kemudian setelah janji tidak ditepati? Nah, ini orang Indonesia atau pemerintah Indonesia harus menjelaskan apa yang telah dijanjikan, apa yang belum ditepati. Ini harus dijelaskan. Kalau misalkan janji bendera apa? Ini harus jelas gitu. Nah, Pada Presiden Jokowi harapan apa? ya, saya sebetulnya apa yang membuat kita juga kemarin dukung Pak Jokowi habis-habisan. Di sini saya kan bukan relawan, saya simpatisan. Simpatisan kan nggak menandain. Simpatisan itu hanya ingin Jokowi ini jadi presiden lagi. Semoga persoalan Aceh benar-benar bisa diselesaikan dengan kebijakan yang bijaksana dan bisa clear masalah Aceh. Semoga kita menjadi harmonis kembali antara Aceh dengan Jakarta. Semua tidak ada lagi masalah yang terjadi. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi apakah sudah melakukan upaya-upaya itu? Ternyata hari ini belum clear. Nah, maka harapan saya juga Pak Jokowi masih ada beberapa tahun lagi ini harus benar-benar menyelesaikan persoalan Aceh yang benar-benar clear. Apalagi beliau ada dalam sejarah, beliau pernah tinggal di Aceh. Awal mula beliau sebelum jadi wali kota dan gubernur pernah tinggal di Aceh sampai 6 bulan, 8 bulan. Dan beliau juga kalau kita dengar dari pemerintah sangat mencintai Aceh. Malah selain Pak Presiden pertama Soekarno, yang pertama kita mendengar adalah Aceh yang sangat dicintai. Mungkin yang kedua Pak Jokowi yang sangat mencintai Aceh. Nah, pertanyaannya saya, apakah Pak Jokowi lupa atau belum mengerjakan bukit penyelesaian atau sedang mengerjakan walau-walau saya nggak tahu. Terkait dengan nota kesepahaman Pak, di Indonesia antara GAM dengan pemerintah. Sebenarnya seperti apa Pak? Sampai sekarang ini kita dengan sendiri belum melihat ada kesepakatan gitu, sehingga isu-isu atau hal-hal yang masih sering terjadi di kayak dirasakan yang ini ada pelanggaran ini apa nih? Iya, saya pikir sudah jelas. MOU itu kan dibuat di negara luar, artinya sudah memang sudah sempurna. MOU yang dibuat itu berarti sudah ada satu kesepahaman bersama. Apa yang tertera tergantung kepada bukti-bukti MOU itu, saya pikir kedua pihak sudah mengerti, sudah sepaham, maka dibilanglah kesepahaman. Namun demikian, biasa dalam implementasi ini kan pihak-pihak ini ada yang merasa masih belum berjalan dengan baik, ada yang satu sisi oleh nasional mungkin ketika berjalan poin-poin ini masih merasa terganggu dengan nasionalisnya. Mungkin ini yang perlu dibicarakan, apa yang masih terganjal, potensi yang menurut nasional tidak benar atau akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Bicara yang tegas, bisa aja kan direvisi apa aja ketika ini revisinya menguntungkan dalamnya dan menguntungkan sepihak, tentu tidak akan diterima. Nah, ini yang perlu bijak. Mengapa hari ini saya selalu tekankan Jakarta, Indonesia jangan membiarkan persoalan ini diselesaikan oleh orang Aceh itu sendiri. Harus dipandu, dikawal dan diberi satu SOP apa yang harus dijalankan agar persoalan ini bisa selesai. Bisa saja umpamanya, oke, bendera tidak dijalankan dulu, tapi apa yang harus dijalankan dulu. Ini harus ada harmonisasi. Maka saya bilang selalu, ini harus lahir pemimpin-pemimpin yang berkarakter kuat, yang bisa memahami apa kebutuhan Aceh yang sangat urgent yang harus dibahas. Nah, ini pandangan kita. Maka ketika pemimpin ini nggak punya karakter, leadershipnya tentang kepentingan bangsanya, terutama terhadap kepentingan anggota-anggota AGAM di lapangan, yang hari ini tidak ada rapor kerja, anggota-anggota AGAM hari ini tidak ada posisi di mana mereka malah terabaikan, begitu juga anak yatim,
janda korban konflik itu juga belum tahu bagaimana konsep penyalurannya. Semoga mereka ini merasa pemimpinnya hadir untuk memikirkan nasib mereka. Ini juga harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat. Kenapa pemerintah Aceh sekarang belum menangkap aspirasi rakyat Aceh atau gamnya secara keseluruhan? Saya sering menyatakan sikap keras. Saya nggak selalu mengecam Jakarta. Saya juga mengecam orang-orang petinggi GAM atau para pemimpin yang sudah memimpin selama 15 tahun MUI sendiri ini. Ini juga nyata-nyata. Realitanya malah Aceh dianggap nomor 2 termiskin tingkat Sumatera, sangat miris. Sedangkan Aceh ini kita tahu sumber alamnya luar biasa, SDA dan SDM masyarakat nggak akan kalah dengan provinsi lain. Tapi kenapa kemudian Aceh dianggap daerah termiskin? Nah, ini juga akibatnya berarti pemimpin belum mampu menyerap aspirasi rakyat. Apa yang memang rakyat urgent membutuhkannya. Jadi jangan memprovokasi rakyat. Justru pemimpin akhirnya memprovokasi rakyat demi kepentingan politik. Ini yang selalu saya tantang. Saya bukan berarti memihak orang GAM atau kita orang Aceh. Bukan berarti saya tidak memihak Jakarta. Saya maunya ada ketegasan, ada kepastian bahwa apa yang harus dijalankan dan pemerintahan ini semoga menjadi pemerintahan yang harmonis antara daerah dengan pusat. Dan semua kita ini bisa membuat Aceh bersama-sama. Jangan pula hanya kelompok-kelompok kecil aja yang menikmati perdamaian ini. Perdamaian ini menjadi perdamaian milik semua kita. Gitu. Artinya semua rakyat merasakan kesejahteraan dan kedamaian. Jangan damai hanya beberapa orang saja. Itu yang sering saya dianggap berbeda pendapat. Karena saya keras untuk menyampaikan pendapat itu, karena saya sayang melihat TNA di lapangan, baik Agam dan Inong maupun para janda, anak yatim, kehidupannya sangat memprihatinkan. Ini yang buat saya nggak pernah berhenti untuk bicara itu. Walaupun nanti ada saudara-saudara saya berbeda pendapat dengan saya, malah ada yang ngecam saya. Saya ingin menyatakan dengan kebaikan mereka, karena mereka salah mengerti, juga banyak yang mengecam saya. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting apa yang saya sampaikan ini untuk kepentingan mereka. Terkait dengan hasil wawancara kita pertama tadi, Bang, atau kedua, terutama terkait negosiasi antara GAM dan pemerintah, termasuk di Menteri Ulama. Ya baik, ini yang banyak para tokoh masyarakat, tokoh AM Kedunam, mahasiswa, maupun juga mungkin tokoh-tokoh yang masih tinggal di luar negeri. Yang terpenting juga para ulama, berbudaya, santri, ada semua stakeholder di Aceh sangat menginginkan ada satu rekonsiliasi. Artinya duduk pakat besar untuk mencari solusi bersama agar ini tidak berlalu-lalu, agar ini tidak menjadi satu potensi yang nggak kita inginkan. Bisa kembali konflik, bisa kembali berdarah-darah, bisa yang membuat kita jadi nggak tenang. Saya orang yang berpengalaman di dalam konflik. Tentu kita tidak baik, tidak enak. Semua pihak nggak nyaman, nggak tenang ketika konflik itu terulang lagi. Maka oleh sebab itu, saya sangat menginginkan ini bisa ada satu kejelasan, kepastian. Mungkin di sini perlu rekonsiliasi. Jadi seperti itu menurut saya. Harus kita libatkan banyak pihak. Janganlah kemudian persoalan ini hanya untuk beberapa orang saja. Yang akhirnya persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan yang selalu dijadikan kepentingan politik. Ini sangat berbahaya. Yang korban rakyat. Artinya kebijakan solusi semua pihak. Benar sekali, harus ada suatu solution dengan dilibatkan banyak pihak dan merasa Aceh ini milik bersama, milik kita semuanya. Jangan lagi kesan ini milik kelompok. Jangan lagi ada kesan itu. Maka di sini perlu kita ciptakan harmonisasi antara daerah dengan pusat, antara daerah dengan daerah itu sendiri. Situ ada Pangdam, ada Polda, ada stakeholder yang lainnya. Tentu ini antara pemerintah harus juga harmonisasi, harus transparansi dalam membuat Aceh bersama-sama. Mungkin seperti itu yang hari ini saya lihat itu juga belum dilakukan. Pangdam nanti cara berpikir sendiri, ada kebijakan tertentu umpamanya,
Polda juga dalam mengamankan tindakan hukum itu juga merasa memang dicurigai oleh pihak-pihak tertentu. Tapi ketika kita bersama-sama duduk, Pangdam dengan dengan Polda dengan pemerintahan Aceh, kemudian dengan masyarakat Aceh dengan ulama merasa harmonis, saya pikir akan selesai persoalan ini. Apapun bagi rakyat Aceh ini, ketika kita bisa mengajak dan menghargai mereka, saya yakin mereka bisa menerima. Terima kasih Bang ya atas acaranya Bang, kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke. Ya, boleh. Terus Bang ya. Ya.